Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yakobus 1 ayat yang ke-18. Sahabat-sahabat sekalian, kita dijadikan sebagai ciptaan baru oleh Allah melalui firman-Nya. Tetapi juga kita dijadikan dewasa dan mampu menolak godaan si jahat serta bertahan di dalam setiap ujian kehidupan untuk mendapatkan kemenangan juga oleh firman Allah. Seringkali kita kurang memahami betapa pentingnya firman Allah ini, yaitu firman yang hidup dan aktif, yang berkuasa. Kita memandang firman Tuhan ini ibarat memandang posisi Ratu Elizabeth II, Ratu Inggris, di mana dia menduduki puncak tertinggi di dalam negerinya, tetapi dia tidak punya kekuasaan mutlak. Hal yang sama dengan firman Tuhan. Kebanyakan kita mungkin hormat kepada firman. Ketika ada pembacaan firman, khotbah, renungan, kita simak. Tetapi tidak benar-benar berdampak ke dalam hidup kita. Hari-hari ini, pilar yang menjaga kita untuk tidak ambruk akibat pandemik COVID-19 ini adalah hal-hal yang kecil tetapi sangat esensial. Dan salah satunya adalah disiplin di dalam devosi pribadi kita, atau biasa kita kenal sebagai saat teduh. Disiplin ini di dalam kekristenan sudah dikenal sejak awal dan dipraktekkan oleh bapak-bapak gereja kita. Tetapi kemudian nanti dipopulerkan sebagai Lectio Divina atau pembacaan suci, sacred reading, yaitu praktek devosi pribadi, pembacaan firman Allah ini, dan bisa diterapkan di dalam kehidupan pribadi pendengarnya. Praktek ini diperkenalkan oleh seorang rahib Eropa yang bernama Guigo II di abad ke-12. Lectio Divina. Ada 4 hal yang dilakukan di dalam Lectio Divina. Yang pertama, Lectio artinya membaca firman Tuhan. Lalu meditatio, merenungkan firman Tuhan. Oratio, berdoa sebagai respon kepada firman Allah. Yang keempat, contemplatio, menerapkan firman dalam kehidupan. Jadi pertama, membaca, merenungkan, berdoa, dan melakukan. 4 hal ini kemudian dilakukan secara teratur, mulai dari lingkungan biara sampai kepada komunitas di gereja. Akan tetapi sejak ditemukannya mesin cetak dan munculnya gerakan reformasi di abad ke-16, Alkitab bisa diperoleh dan dimiliki, bahkan diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, seperti contoh dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi sayangnya, firman Tuhan yang ada di tangan kita ini tidak membuat kita serta-merta menjadikan ini alat untuk kita bisa mendengar Tuhan berbicara pribadi kepada kita dan kita berbicara kepada Allah. Dengan kata lain, kita boleh memiliki firman Tuhan di tangan kita, tetapi hati kita tetap tidak peka atau baal. Sebagaimana di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, organ utama untuk mendapatkan pernyataan Allah oleh para penulis, nabi, dan semua yang dipakai Tuhan untuk mendapatkan pewahyuan Alkitab ini bukan lewat organ penglihatan, tetapi organ pendengaran yang kita kenal sebagai syama, yaitu mendengar, mentaati, melakukan, dan kemudian menghormati yang berbicara. Artinya, saat ini, semua pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan haruslah menuntun kepada pendengaran firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17, di sini ada 4 hal manfaat daripada tulisan firman Tuhan ini. Yang pertama, mengajar. Maksudnya di sini bahwa firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita apa yang benar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Berarti firman Tuhan ini memberitahukan apa yang tidak benar. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Nah, firman Tuhan ini dipakai untuk menyelaraskan tindakan dan
kehidupan kita di dalam kebenaran. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran untuk kita bisa tahu bagaimana memiliki gaya hidup yang benar dan mempraktekkan ini sebagai karakter ilahi. Semua itu tujuannya supaya kita bisa melakukan perbuatan baik, memperlihatkan iman kita yang otentik kepada dunia. Dengan kata lain, kita harus menggunakan Alkitab untuk mengejar pengetahuan tentang Allah, kebijaksanaan ilahi, dan kekudusan hidup melalui makna teks yang objektif yang sudah ada di sini. Dengan tujuannya mengubahkan pemikiran kita agar sesuai dengan kebenaran. Akan tetapi, semua kebenaran yang sudah kita dapatkan secara objektif, tanpa penetrasi dan aplikasi yang mendalam kepada jiwa dan hati kita, maka semua pengetahuan itu hanya memberikan dampak kecil bagi cara hidup, perilaku, dan relasi yang kita miliki sekarang ini. Akhirnya kita hanya beroleh pengetahuan kognitif, tetapi tidak membuat transformasi di dalam hidup kita. Lectio Divina menolong setiap orang percaya untuk menjadikan firman Tuhan ini jawaban bagi kehidupan kita setiap hari dan mempersiapkan kita untuk menghadapi krisis-krisis yang akan datang. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, tentukan waktu dan tempat, dan itu menjadi prioritas utama kita. Lalu kemudian kita duduk, kita tenang, dan kemudian kita mulai membaca Alkitab kita. Jadi kita mulai dengan bacaan. Kita baca, dan bukan seberapa banyak yang kita baca yang akan membuat ini menjadi bermakna. Tetapi bagaimana kita melewati proses bacaan ini. Misalnya, kita mulai dengan satu perikop, satu pasal. Tapi bacalah berulang-ulang. Saya sarankan minimal membaca 4 kali supaya kita tahu apa yang dimaksudkan oleh si penulis dan si pendengarnya. Apa yang diharapkan. Dan kemudian temukanlah makna objektif daripada pembacaan firman ini. Setelah itu mari kita mulai masuk kepada langkah kedua. Tadi membaca, yang kedua merenungkan. Pada waktu kita merenungkan, maka kita akan bertanya bagaimana firman Tuhan hari ini mengubah hidup saya. Apa yang Allah inginkan ke dalam hidup saya lewat firman Tuhan yang saya baca ini. Temukan di situ apakah ada dosa, larangan, perintah, apakah ada janji, dan apakah ada prinsip kebenaran yang kita bisa terapkan dan kita pegang sebagai falsafah hidup kita. Lalu yang ketiga, kita merespon, orasio. Jadi setelah kita baca, kita renungkan, kita temukan apa yang Tuhan inginkan lewat bacaan ini. Dan ketiga, kita mulai merespon di dalam doa. Kita mendoakan keputusan kita kepada Tuhan sebagai respon dan kerelaan kita untuk diubahkan lewat firman. Dan kemudian yang terakhir, setelah kita baca, kita renungkan, kita doakan, kita lakukan dan bagikan. Kontemplasio. Mulai tinggal di dalam kebenaran firman ini. Dan juga kemudian kita mulai bagikan kepada orang-orang yang kita kenal sebagai benih kebaikan kepada mereka. Dan saya percaya bahwa itu akan menjadi berkat. Bukan hanya kepada kita, tetapi kepada orang-orang yang juga mendengarnya. Hari ini ada kabar baik. Kalau saya di dalam YouTube channel saya pakai istilah Lectio Divina. Sekarang kita semua bisa tahu apa artinya. Perenungan singkat dari pembaca kitab suci. Kita mulai baca, kita renungkan, kita doakan, dan kemudian kita lakukan serta kita bagikan kepada yang lain. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang ajaib ini. Firman-Mu yang sudah diberikan ke dalam tangan kami. Dan kami bersyukur bahwa ini bukan hanya sebagai alat memahami. Ini juga sebagai alat kami berbicara kepada Engkau. Sama seperti Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Biarlah kami hari ini Tuhan mengambil keputusan untuk secara konsisten membangun dasar yang kokoh dalam kehidupan pribadi kami. Dan biarlah ini juga menjadi berkat kepada banyak orang yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.